Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, salam dari Denpasar, Bali. Saya Pak Mertaade akan menemani SMBU semua bermeditasi seperti biasa. Kita akan bermeditasi untuk rajin melatih pikiran harmonis kita untuk menjaga kesehatan, menyembuhkan sakit di badan, melepaskan reaksi buruk di memori, dan kalaupun kita mempunyai trauma, kita berusaha untuk menyembuhkan trauma, fobia yang ada di memori kita, di pikiran kita. Dan di antara semua itu, yang paling penting adalah ketika kita melatih bersama-sama pikiran harmonis kita supaya tambah kuat, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bermeditasi seperti biasa. Kemarin ketika saya melihat YouTube, saya mendapat algoritma yang bercerita tentang materi dan pikiran, mind and matter. Sangat menarik. Pembicaranya adalah seorang PhD, mungkin juga beliau seorang profesor dari Princeton University di Amerika. YouTube-nya kontennya itu kurang lebih 1,5 jam. Mula-mula saya mendengarnya mungkin menarik atau tidak, tapi saya baca komentarnya bagus, jadi paksakan nonton. Ternyata setelah berapa menit kontennya sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena sangat mendukung secara ilmiah dengan alat-alat yang paling modern zaman sekarang ini, bahwa bagaimana hubungan antara materi dan pikiran. Tentu saja saya sudah banyak bicara tentang hubungan body-mind, mind-body ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang secara saintis lah, katakan scientific, kadang-kadang kawan-kawan masih banyak yang meragukan. Tapi video ini yang saya nonton kemarin dengan alat yang sangat modern, yang paling modern, sangat membuktikan bahwa materi yang ada di badan kita ini, yang ada di rumah kita ini, yang ada di negara kita ini, yang ada di bumi ini, dipengaruhi oleh pikiran kita. Secara langsung mungkin materi yang kita pengaruhi di tubuh kita yang sekarang kita miliki ini terasa langsung. Kita sendiri bisa menyadari, merasakan. Tapi materi di sekeliling kita, di rumah kita, begitu niat kita, kehendak kita, atau will kita, atau intention kita, kita arahkan ke materi tersebut, materi itu terpengaruh. Di dalam quantum skill, quantum vibration, itu dapat dibuktikan dengan nyata. Jadi bukan hanya omongan saja, dapat dibuktikan dengan perhitungan matematik yang bagus, dengan alat yang modern, dan riset-riset ditunjukkan di video itu. Begitu bagus. Kenapa saya sangat antusias menjelaskan hal ini? Karena ternyata apa yang kita lakukan dengan bermeditasi, banyak sekali hal-hal yang baik yang kita lakukan, baik untuk diri kita
keluarga kita, lingkungan kita, lalu negara kita, dan kita ikut berpartisipasi melakukan banyak hal yang baik untuk dunia ini. Walaupun dulunya kita hanya berbicara mengatakan mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan banyak orang seperti itu. Tentu saja kita meyakini mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing memberikan berkah. Nah, itu kita yakini dari dulu. Kenapa kita yakini? Karena orang tua kita, leluhur kita, agama kita mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang ini kecuali kita meyakini, secara alat dapat dibuktikan. Dengan alat dapat dibuktikan bahwa getaran pikiran kita, perorangan seperti kita ini mempengaruhi materi di tubuh kita dan lingkungan kita. Nah, berkelompok juga demikian. Jadi dilakukan banyak sekali riset-riset di sana untuk membuktikan. Ini oleh seorang PhD dari Princeton University. Saya memberikan beberapa contoh. Umpamanya, ini riset ini sudah dilakukan di seluruh dunia. Jadi mereka mempunyai alat yang canggih, dipasang kurang lebih di 57 atau 60 negara di dunia untuk berapa tahun terakhir ini. Lalu keadaan dunia itu dipantau. Umpamanya ketika ada bom di kota New York, menghancurkan gedung di New York itu, orang tuh terfokus dengan berita tersebut. Mungkin terfokus dengan rasa marah, dengan rasa benci, rasa khawatir, kebingungan seperti itu. Pikiran orang yang terfokus ke sana di dunia ini, dalam keadaan gelisah, khawatir, dan seterusnya, dapat diukur bagaimana pengaruhnya kepada bumi ini. Di kuantum leap, di kuantum skill, di kuantum frekuensi dapat diukur, dilihat. Nah, ketika ada olimpiade berapa tahun yang lalu di Tiongkok, itu karena orang fokus semuanya di seluruh dunia itu fokus ke sana dengan rasa semangat, gembira, dan seterusnya, keadaan partikel-partikel bumi itu berubah. Jadi ketika orang umpamanya ada kejuaraan sepak bola seluruh dunia, dimanapun ketika kehendak itu, pikiran itu diarahkan bersama dengan frekuensi yang sama, dia makin kuat mempengaruhi dunia ini. Seperti itu. Jadi mereka mempunyai alat dipasang di kurang lebih 60 negara. Jadi ketika ada tsunami di Indonesia yang besar, itu mereka bisa melihat bagaimana keadaan materi partikel-partikel dunia ini berubah. Nah, sahabat meditasi, walaupun dikatakan di sana dengan jelas bahwa sangat kecil sekali setiap orang mempengaruhi materi di bumi ini, tapi kebersamaan itu kuat. Kebersamaan itu sangat kuat, dia mempengaruhi. Nah, bayangkan kalau kita umpamanya bermeditasi bersama. Ketika kita memancarkan cinta kasih, semoga semua hidup berbahagia. Kalau pikiran kita arahkan ke rumah diri kita sendiri dulu, ke rumah kita, ke negara tempat kita tinggal, lalu ke bumi ini, dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, getaran tersebut mempengaruhi lingkungan kita. Tentu saja di dunia ini pada saat yang sama banyak orang mempraktekkan juga cinta kasih, kelembutan, pikiran baik. Jadi kalau kita banyak melakukan pikiran baik bersama-sama, dia akan memberikan
efek ketenangan di dunia ini dengan baik. Nah, ini nanti kalau Bapak dan Ibu banyak yang tertarik membaca riset ini, bisa tanyakan ke saya linknya, atau ke Bali Usada Care di kantor, nanti saya kasih linknya. Sangat menarik, sehingga ketika setelah menonton rasanya mengembangkan pikiran, menyehatkan badan dengan pikiran, untuk menimbulkan rasa bahagia, gembira di dalam diri kita, itu ternyata bukan hal yang hayal, bukan hal yang tidak nyata, tapi nyata seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali mendapatkan informasi tersebut, dan informasi itu sangat ilmiah. Nah, untuk itu ketika kita bermeditasi mempunyai pengertian seperti tersebut, bahwa pikiran memang merubah partikel-partikel di tubuh kita. Saya sendiri belajar dari buku lontar-lontar di Bali, di Jawa Timur, di Indonesia ini, lalu ditambah pengetahuan dari guru-guru yang saya dapatkan, lalu membaca riset-riset di dunia sekarang ini. Memang energi itu ada, tapi dia mempunyai aturan-aturan sendiri. Kalau hanya materi, dia mempunyai hukumnya, hukum yang mengatur utuh di materi saja. Bagaimana kadang-kadang bumi ini mengembang atau menyusut, kadang-kadang terjadi mungkin disebut ledakan Big Bang seperti itu ada khusus, ada hukumnya. Lalu ada hukum yang mengatur bibit, bagaimana pohon-pohon itu mulai muncul, kenapa nanti dia berbeda-beda, cetakannya, blueprintnya itu berbeda-beda. Termasuk bibit itu termasuk manusia, ya, sperma dan ovum orang tua kita itu bibit. Bagaimana cetakannya itu muncul, perlahan-lahan berubah. Lalu ada yang mengatur, dalam arti hukum-hukum yang menjelaskan cara bekerjanya pikiran, bagaimana dia bergetar. Seperti yang saya jelaskan di Usada 1, ada energi baiknya, energi buruknya, ada hukum-hukumnya yang bekerja. Nah, sekarang dengan kita belajar dari riset-riset di dunia yang menggunakan alat-alat yang modern, kita bisa melihat bagaimana keadaan cuaca di dunia, keadaan alam semesta ini mempengaruhi pikiran kita. Lalu pikiran kita kembali mempengaruhi materi di dunia ini. Dengan sendirinya blueprint atau cetakan bibit yang ada di sekitarnya terjadi kena pengaruh juga. Kenapa zaman sekarang manusia itu umurnya kurang lebih antara 75 tahun sampai 100 tahun. Kenapa zaman tertentu, zaman dulu bisa lebih panjang atau lebih pendek, dan di kemudian hari dan seterusnya itu saling mempengaruhi. Nah, untuk itu saya rasa apa yang kita lakukan dengan rajin bermeditasi, kita membantu diri kita supaya lebih mudah sehat, membantu diri kita sendiri supaya lebih tenang, lebih bagus untuk dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tentu saja sesuai dengan tugas kita masing-masing, ya. Ada yang sebagai berumah tangga, ada yang sebagai spiritual, ada yang anak-anak masih sekolah, orang tua yang profesional bekerja,
dengan mempunyai pikiran yang baik, pengertian yang baik, pikiran yang harmonis, kesehatan dan kekuatan pikiran kita dapat kita gunakan maksimum menurut lingkungan kita masing-masing. Lalu kebahagiaan yang spiritual disesuaikan dengan agama kita masing-masing. Untuk itu mari sahabat meditasi, sekarang kita bermeditasi. Saya akan mengajak sahabat meditasi bermeditasi seperti biasa. Saya akan ajak merasakan badan secara besar. Lalu sisa waktu mari kita memancarkan cinta kasih bersama-sama, khususnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia, lalu untuk bumi ini. Semoga apa yang kita akan lakukan memancarkan cinta kasih, mempengaruhi juga suasana materi di negara kita, sehingga kita bisa menghadapi pandemi yang sedang kita hadapi dengan disiplin, dengan baik, sesuai dengan harapan pemerintah. Lalu materi di tubuh kita makin baik kualitasnya sehingga bisa menghadapi virus yang sedang mengganas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semoga dengan apa yang kita lakukan kita bisa melewati zaman pancaroba ini dengan baik. Mari kita mulai ya. Duduklah dengan rileks. Punggungnya tegak, telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Mata dipejamkan, lidah menyentuh langit-langit di mulut. Selalu mulai dengan merilekskan badan. Dengan pengertian apa yang saya berikan tadi, ketika pikiran kita diarahkan, diniatkan, menyadari kepala dan leher dengan lembut, dia sudah mempengaruhi materi di tubuh kita. Walaupun kecil, tapi karena sering kita lakukan, dia sangat bermanfaat. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut agar dia rileks. Bahu kiri dengan lengan kiri dirasakan agar dia rileks. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan agar dia rileks. Seluruh kaki kanan dirasakan agar dia rileks. Kaki kiri dirasakan agar dia rileks. Pantat dan punggung kita dirasakan agar dia rileks, agar dia tenang. Nah, kalau seluruh badan sudah rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa dimulai dulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai.
Lalu lanjutkan dengan lembut dari dalam dada, pancarkan ke seluruh badan kita dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita, kota tempat kita tinggal, terus diluaskan sampai ke tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lalu untuk bumi ini, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Ketika ada di alam semesta, diam agak lama. Silakan lakukan dulu 1-2 menit sebelum kita memunculkan pikiran harmonis kita. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang sadari nafas keluar dan masuk. Munculkan pikiran harmonis kita, kuatkan pikiran harmonis kita dengan menyadari perubahan-perubahannya. Silahkan lakukan dulu
5 menit dengan pengertian. Ingat seperti tadi, nafas keluar sadari dengan lembut, nafas masuk sadari dengan lembut, sadari dia tidak kekal, dia berubah, dia anicca. Partikel-partikel yang masuk kita isi, kita niatkan dengan pikiran yang baik. Ketika dia keluar juga kita isi dengan niatkan dengan pikiran yang baik. Partikel-partikel ini dia bergerak begitu cepat, yang kecil-kecil ini mengitari bumi dalam waktu berapa jam. Banyak sekali partikel-partikel di antara kita sesama manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dia bertukar. Kalau kita menyadari nafas keluar dan masuk kita, kecuali baik untuk diri kita sendiri, juga baik untuk lingkungan kita. Kita memberikan vibration yang bagus kepada materi yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan tanah air kita, yang ada di lingkungan di dunia ini. Sadari saja nafasnya dengan lembut, dia berubah, dia anicca. Silahkan lakukan kurang lebih 2-3 menit.
Nah, kalau sudah cukup, mari kita merasakan badan kita secara besar sehingga kita punya waktu cukup untuk nanti memancarkan cinta kasih. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, yang kontak pertama atau dominan yang kita rasakan ketika kita merasakan kepala dan leher, di sana diam. Mungkin itu yang kita perlukan sekarang ini. Dia muncul dari reaksi pikiran kita, memori kita, atau proses kimia di tubuh. Rasakan saja kepala dan leher. Kalau tiba-tiba terasa di dalam leher kita yang agak kering, diam di dalam leher. Rasakan dia dengan lembut. Mungkin di mata kita sebelah kiri umpama, rasakan dengan lembut, sadari dia anicca, dia berubah, tidak kekal. Diam sedikit agak lama di leher, di tenggorokan kita. Agar materinya bagus, kuat untuk menghadapi energi buruk dari luar, virus dari luar. Nah, kalau sudah cukup secara besar, rasakan bahu kanan dan lengan kanan kita. Seluruhnya dirasakan secara besar. Dirasakan dengan sadar, dengan lembut. Sehingga materi badan, materi yang ada di badan ini, kita berikan getaran yang baik. Nah, kontak yang dominan umpamanya ketiak kita sedikit agak panas atau gatal, diam di sana, sadari. Mungkin kelenjar getah bening kita, cuaca buruk, harus bekerja keras, membuat darah putih, mensejukkan badan ini. Rasakan dengan lembut, sadari dia anicca. Sudah cukup, sekarang pindah bahu kiri dengan lengan kiri, seluruhnya dirasakan. Mungkin di telapak tangan kita terasa agak tebal gitu. Diam saja di sana. Mungkin pembuluh-pembuluh darah kita di sana sudah mulai agak menua, bertambah kecil sehingga darah kita yang agak kental sulit menembus. Mungkin karena kolesterol, mungkin karena kencing manis. Rasakan di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Nah, kalau sudah cukup secara besar, sekarang rasakan bersamaan dada, perut, dan organ kelamin seluruhnya. Badan kita bagian depan. Rasakan kontak yang mana muncul. Mungkin ini yang kita perlukan hari ini. Umpamanya terasa di dalam dada bagian kiri, agak tegang, kaku. Diam di sana, sayangi dia.
sadari seperti apa adanya. Dia berubah, dia anicca. Mungkin tiba-tiba di bagian reproduksi sistem kita, mungkin di dalamnya, di kelenjar prostatnya agak perih, atau di rahimnya, di sekitar di sana terasa kaku, diam di sana sebentar. Secara umum, dimanapun kontak yang kuat, di sana diam. Lalu setelah selesai cukup untuk zaman pancaroba ini, masuk ke di dalam dada, rasakan jantung kita. Di jantung ada darah, kita sadari sana, perhatikan perubahannya. Dengan frekuensi yang sama, lalu rasakan paru-paru kita, kelenjar timus kita. Sehingga pikiran kita muncul di pembuluh darah yang kecil di paru-paru, di kelenjar timus kita. Tempat bagian-bagian tubuh kita yang diserang oleh virus, tapi kalau dia kuat, sehat, ada kemungkinan tidak menimbulkan kefatalan pada diri kita. Rasakan jantung kita, paru-paru, kelenjar timus. Ingat, sadari dengan lembut. Perhatikan perubahannya. Lanjutkan. Sekarang rasakan seluruh kaki kanan. Rasakan seluruh kaki kanan. Kalau dia tegang, sadari ketegangan tersebut, rileks, perhatikan dia berubah. Kalau di telapak kaki kita panas, mungkin ginjal kita bekerja keras, atau lever kita, saluran chi-nya, energinya di telapak kaki panas, sadari saja, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindah ke seluruh kaki kiri. Ingat, kita sedang merasakan secara besar. Jadi apa saja kontak yang muncul, 2 atau 3 kontak cukup. Mungkin itu yang kita perlukan. Nah, sekarang lanjutkan. Rasakan seluruh pantat dan punggung kita. Rasakan seluruhnya secara besar, lalu perhatikan dimanapun kontak yang agak kuat, pikiran kita langsung ke sana, diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di pinggang sebelah kiri, diam di sana. Kalau dia agak dalam, diam di dalamnya. Mungkin di ginjal kita.
Ingat, sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Kita sedang melatih setiap sel di tubuh kita edukasi dia untuk bergerak secara sadar, secara teratur, dengan memberikan getaran-getaran yang baik. Nah, kalau sudah cukup secara besar, mari kita lakukan meditasi cinta kasih, khususnya untuk kebersamaan kita. Mula-mula letakkan pikiran kita di dalam dada, di dalam diri kita sendiri. Dengan lembut ucapkan berkali-kali, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Dengan lembut. Pikiran kita, konsentrasinya, gravitasinya ada di seluruh badan kita, terutama di dalam dada. Dia muncul di darah kita. Semoga saya berbahagia. Terus dengan lembut. Rileks dengan munculkan rasa enak yang baik. Semoga saya berbahagia, aman dan selamat. Rasa enak itu kalau kita aman, kita selamat, kita damai. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Sehat, sejahtera, rasa enak yang baik, habis mandi terasa enak. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Sadar, bijaksana, terasa hening. Tenang, seimbang. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Tubuh kita menerima energi baik, terutama di dalam jantung kita. Darah akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Aliran Qi mengedarkan di seluruh tubuh. Cakra dada, vibrationnya bergetar ke seluruh tubuh. Semoga saya berbahagia. Landasan pikiran kita menggetarkan di seluruh tubuh dan sekitar kita. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Nah, sekarang niatkan pikiran kita memancarkan cinta kasih kita dari dalam dada ke tanah di sekitar kita seluas-luasnya. Mula-mula kita lakukan seluas tanah air kita Indonesia. Diniatkan, dibayangkan sambil disadari. Seolah-olah kita duduk di atas tanah yang luas, seluas-luasnya kiri kanan.
Lalu kita arahkan pikiran kita dengan lembut. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Pikiran kita memberikan getaran kepada rumah kita, lingkungan kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Silahkan lakukan terus untuk tanah seluas-luasnya, untuk tanah air kita. Karena kita terus melakukan dengan niat terkonsentrasi, konsentrasi kita bertambah kuat. Karena kita terus lakukan dengan sadar, semoga semua hidup berbahagia. Kita menyadari perbuatan kita, mindfulness kita akan bertambah kuat. Karena kita lakukan terus dengan lembut, otot cinta kasih kita akan bertambah kuat. Sambil berbuat baik bersama, otomatis pikiran harmonis kita akan bertambah baik. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Terus pancarkan tanah seluas-luasnya, kiri, kanan, depan, belakang, seluas-luasnya untuk tanah air kita Indonesia. Kalau sudah cukup, sekarang diniatkan dari dalam dada kita, pancarkan cinta kasih seluas-luasnya untuk bumi ini. Seolah-olah kita duduk atau berdiri di atas bola bumi ini. Kita arahkan pikiran kita ke bola bumi ini yang ada di bawah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Ingat, walaupun kita memancarkan cinta kasih untuk bumi, tetap pikiran itu berpusat di dalam badan kita, di darah kita, sehingga yang mendapat manfaat yang utama adalah diri kita. Kita menggetarkan badan kita, lalu pikiran kita meluas, the extend mind,
mempengaruhi partikel-partikel yang ada di bumi ini. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, kalau sudah cukup, sekarang dari dalam dada seluas-luasnya ke seluruh alam semesta, boleh diiringi, sesuaikan dengan agama masing-masing dengan berdoa untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, atau orang yang memerlukan. Kalau sudah cukup, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita sebelum kita akhiri meditasi kita. Dengan lembut akhiri dengan mengucapkan 3 kali dalam hati. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi dengan lembut memancarkan cinta kasih baik untuk diri kita sendiri atau di sekitar kita. Seperti itu. Nah, meditasi ini secara besar Bapak dan Ibu boleh lakukan sehingga waktu bermeditasi kita 45 menit atau 1 jam, sisanya lebih panjang. Kalau kita mempunyai sakit-sakit atau penyakit yang perlu kita sembuhkan, sisa waktu itu digunakan untuk penyembuhan. Atau seperti hari ini kita gunakan untuk memancarkan energi baik untuk materi yang ada di sekitar kita di bumi ini. Mudah-mudahan cuaca menjadi lebih baik, tidak terlalu panas, seperti mau teratur, kualitas oksigen kita lebih bagus, dan lain-lainnya. Nah, tentu saja saya selalu mengingatkan, kita bermeditasi dengan rajin setiap hari, otot pikiran harmonis kita yang baik, yang sadar, lembut, cinta kasih, bijaksana, konsentrasi kita latih. Lalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita gunakan, kalau kita bisa berperilaku, mempunyai etika,
dalam arti dalam kebaikan, akan memudahkan kita ketika kita berlatih, pikiran harmonis kita masih dalam keadaan kuat. Jadi tambah maju. Artinya begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari dengan pikiran harmonis, kita menjaga keluarga kita dengan penuh tanggung jawab, dengan cinta kasih, dia akan bagus. Melakukan pekerjaan kita dengan hati-hati, dengan sadar. Apapun pekerjaan kita diarahkan ke lembut dengan cinta kasih, kebaikan. Sambil kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, pikiran baik, pikiran harmonis kita tetap terjaga tambah baik. Apalagi kita bisa mengerti setiap persoalan kita hadapi, oh ini dia berubah, dia tidak kekal, bisa usahakan kita kondisikan baik, sehingga apapun yang kita hadapi bisa mengarah ke hal yang baik. Nah, kalau kita bisa waktu praktekkan meditasi dalam hidup sehari-hari, pikiran harmonis dalam hidup sehari-hari baik, lalu meditasi kita baik, perlahan-lahan kualitas pikiran harmonis ini akan tambah kuat, tambah baik. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat meditasi semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tadi kita banyak berbuat baik. Semoga bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.